Oke, selamat pagi semuanya. Sehat semuanya? Sehat? Oke, puji Tuhan semua sehat ya. Selamat pagi ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Satu orang boleh bantu Miss pimpin doa? Tessa, bisa bantu pimpin doa ya? Amin. Oke, terima kasih. Kita berdoa dulu ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapak di surga, kami sungguh bersyukur untuk pertemuan kami pada hari ini di Zoom meeting. Tolong Tuhan pimpin dari awal pembelajaran kami hingga akhirnya, sehingga kami dapat mengerti, walaupun kami di tempat yang berbeda, tapi Engkau terus satukan kami, Tuhan, boleh mengantarkan pelajaran pada hari ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, amin. Terima kasih, Tessa. Oke, kalian sudah sempat menjawab atau melatihan soal di rumah yang seperti Miss informasikan sebelumnya? Sudah, Miss. Sudah. Ada masalahkah? Ngertinya kurang, Miss. Oh, ngertinya kurang. Oke. Ngertinya kurang. Iya, ya. Sekarang kita akan lebih detail lagi jelaskan. Jadi pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai tata nama dari Alkana. Ya, jadi sebenarnya banyak ya manfaatnya. Jadi kita terutama nanti ke minyak bumi, bensin seperti itu ya. Jadi bisa tahu strukturnya, rantainya seperti apa. Nah, sekarang Miss akan share screen. Oke, kalian boleh coret screen itu jika memang ingin bertanya. Miss, bagian mana yang tidak dipahami, ya. Jadi di situ ada kayak pensil, kalian bisa gunakan itu. Oke ya. Nah, kalian bisa lihat, Miss akan share screen. Oke, ini dia. Ya, bisa dilihat di layar kalian ya. Ini adalah struktur tata nama. Oke, jika ada yang mau bertanya, kalian boleh langsung bertanya. Jadi sebutkan namanya, sampaikan pertanyaannya. Ya, boleh tunjuk di situ yang bagian mana yang kalian tanyakan. Oke, ini adalah struktur tata nama. Kalian bisa lihat ini adalah rantai Alkana. Dari mana tahu itu Alkana? Dari garisnya yang semuanya tunggal. Jadi garis ini adalah namanya ikatan. Ya, jadi semua ikatannya tunggal. Nah, kemudian kenapa C-nya itu ada yang hanya 3, Miss, ada yang hanya 1, ada yang enggak ada H, itu didapatkan dari konsep sebelumnya, yaitu atom C hanya mampu mengikat 4 jenis atom yang lainnya. Oke ya, jadi satu atom C itu hanya mampu mengikat 4, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Perhatikan CH3 yang ada di ujung ini. Ya. Jadi C artinya C mengikat 3 buah atom H dan 1 atom C. Jadi kalau 3 tambah 1 itu sudah 4 ya, berarti benar dia. Kemudian yang sebelahnya lagi, C ini mengikat 2 buah. Jadi C yang satunya lagi di sebelah kiri, C yang satunya lagi sebelah kanan, dan 2 buah atom H. Berarti dia juga sudah 4. Oke, paham sampai di situ? Nah, untuk tata nama, bagaimana kita memberikan struktur dari Alkana? Kalian sudah baca sebelumnya bahwa kita harus menentukan rantai utama terlebih dahulu. Rantai utama diperoleh dari rantai yang paling panjang. Ya, seperti Miss kemarin perlihatkan molimut, dia itu sangat fleksibel, jadi bisa dibengkokkan, bisa dibuat lurus. Nah, kalian bisa lihat contoh ini. Oke. Ini ya. Nah, jadi struktur ini, kalian lihat di sini ada tulisan C2H5. Kenapa C2H5, Miss? C2H5 itu adalah penyingkatan dari CH2, CH3. Jadi kalau ada gini kan, CH2, kemudian CH3, nah, itu boleh disingkat menjadi C2H5. Jadi biar kita lebih
menghemat tempat dalam menulis, itu boleh. Ya, jadi ini kalian hitung 2 kali. Begitu juga dengan C3H7. Nah, sekarang kita lihat rantai yang paling panjang. Apakah dia lurus ataukah dia bentuk L? Ya, kita hitung ya sama-sama. Kita mulai dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi rantai lurusnya itu ada 8 atom C. Kita keep dulu yang pertama. Sekarang kita bentuk L. Nah, bentuk ini. Ya, kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 3 atom C, berarti kita hitung 3 kali ya. 6, 7, 8. Sama. Oke. Nah, kalau dia sama, berarti kalian boleh memilih apakah mau bentuk lurus atau bentuk L. Nah, sarannya Miss, karena kita baru memulai, lebih baik cari yang lurus aja, ya, biar tidak bingung melihatnya. Nah, kita kasih kotak rantai yang lurus ini. Lewat. Jadi Miss, oke, kita kasih kotak rantai yang lurus ini. Mana ini? Oke, ini dia. Oke, ini adalah rantai utama atau Miss singkat dengan RU. Paham sampai di situ? Kalau paham, oke, terima kasih. Kalau paham kalian boleh kasih jempol ya. Nah, rantai utama ini sudah kita tentukan. Langkah berikutnya adalah kita memberikan nomor dari ujung yang dekat dengan cabang. Yang mana namanya cabang, Miss? Otomatis yang namanya cabang adalah yang berada di luar rantai utama, yaitu C2H5 dan C3H7. Oke, rantai utama sudah, cabang sudah. Sekarang berikan nomor. Apakah nomornya yang paling dekat dengan cabang itu ujung sebelah kiri atau ujung sebelah kanan? Kiri. Kiri. Kalau kiri kita hitung coba. 1, 2, 3, 4. Ketemu cabang C2H5. Kalau sebelah kanan, coba kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Ketemu lagi cabang C3H7. Jadi dari kiri atau dari kanan ternyata sama-sama ketemu cabang di nomor yang sama. Menurut kalian yang mana akan kita pilih? Dari kiri ketemu C2H5 atau dari kanan ketemu C3H7? Kiri. Ada yang kiri? Kiri. Kiri. Kiri-kiri semua ya? Kanan nggak ada? Oke, nggak ada yang kanan ya. Kenapa pilih kiri? Coba deh yang pilih kiri. Kenapa pilih kiri? Biar enak, Miss. Kenapa pilih kiri? Logikanya di mana logikanya? Logikanya kenapa pilih kiri? Biar gampang hitungnya. Biar gampang hitungnya. Lagi. Nah, sekarang kita lihat. Jika dia sama nomornya, maka yang kalian pilih adalah cabang terpanjang. Mana lebih panjang? C2H5 Yang atau kanan. Oke, yang kanan. C3H. Ya, jadi ini adalah cabang terpanjang. Oke, Miss kasih warna lain. Ini adalah cabang terpanjang. Jadi kita akan gunakan ini. Kita akan memberi nomor dari ujung kanan berarti. 1, 2, 3, 4. Kemudian 5, 6, 7, 8. Oke, setelah kita memberikan nomor, maka kita akan menuliskan namanya. Dimulai dari nomor cabang. Oke, nama cabang.
rantai utama. Siapa yang mau nulis? Ayo tulis di sini. Boleh pakai teks, boleh pakai pensil. Yang mana gampangnya kalian? Atau mau disebutin deh, nanti Miss yang tulisin. Ayo, siapa? Oh, ini ada. Oke, silakan. Silakan, siapa yang mau nulis? Boleh? 4 4 propil. Terus? 5 etil 5 etil. Lanjut. oktana. Oktana. Oke. Kita cek sama-sama. Yang lain ada yang punya jawaban berbeda? Tadi Justin ya? Ya, Miss. Ya, thank you Justin. Sama Miss, 4 propil 5 etil oktana Miss. Sama, 4 propil 5 etil oktana. Oke, kita cek. 4 propil. Benar. 5 etil. Benar. Oktana. Ya. Jadi kalau C-nya ada 3 itu berasal dari propan. Propa karena alkana propana kan. Dia kehilangan 1 atom C itu adalah menjadi il. Il itu kan bahasa Inggrisnya sakit ya. Jadi ini kalau dia hilang itu kan pasti sakit. Jadi il dia. Nah, itu aja pakai logika ya. C2H5 itu adalah et. Sebenarnya kan? Et. Jadi kalau dia eta rantai lurus, etana. Hilang 1 atom C-nya jadi etil. Oke. Nah, sekarang kita cek sama-sama. Jika dia ada 2 cabang, bagaimana seharusnya penulisan cabangnya ini? Dipilih sesuai abjad yang Oke. duluan. Good. Andika, terima kasih. Harusnya kita susun berdasarkan alfabet. Yang kalian lihat adalah E ini dan P ini. Jadi ini kita tukar posisinya ya. 5 etil, itu kita taruh di depan. Oke. Nah, jadi 5 etil, 4 propil, oktana. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu terkait tata nama alkana. Miss, untuk setiap habis nomor sama untuk yang etil sama propil itu harus ada garisnya ya, Miss? Ya, itu tanda pemisah. Ya. Oh, oke. Ada lagi pertanyaan? Miss, Ya. kan katanya berdasarkan abjadnya kan ya, Miss ya? Ya. Dengan Terus? ditambahin tambahan kayak dimetil atau kayak kalau 3 ditambahin tri. Itu tetap berdasarkan abjad yang E gitu atau? Iya. Atau berarti di itu hanya kalimat bukan kalimat kata yang menyatakan bahwa itu ada lebih dari 1. Tapi yang kita lihat adalah nama cabang. Berarti kalau dimetil tetap E gitu ya? Iya, benar sekali. Nah, ini kayak bawahnya ini, yang di bawah ini. Ya, yang di bawah ini rantai utamanya kira-kira yang mana? Ini yang Sama boleh kiri atau kanan, Miss? Boleh. Jadi kalian enaknya kalian ya. Jadi misalnya ini kita bawa ke samping. Oke, jadi kita ini di kotak. Nih. Nah, ini adalah rantai utama, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Nah, sekarang yang kalian lihat di luar rantai utama ini ada cabang kan? Cabang apa ini? Metil. Oke, good. Miss kasih lingkaran. Cabang metil. Nah, ya. Ada 4 buah cabang metil kan? Nah, sekarang kita mau kasih nomor. Nomornya dari mana? Kiri atau kanan? Ayo. Kiri aja. Kiri. Dari kiri atau dari kanan? Apakah kira-kira sama atau berbeda? Sama, Miss. Sama. 1, 2, ketemu cabang CH3. Dari kanan kita lihat 1, 2, ketemu juga CH3. Jadi bebas mau kasih nomor dari mana aja. Oke? Jadi misalnya Miss kasih nomor dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Nah, ada 6 kan? Nah, metilnya kan lebih dari 1. Berarti kalau lebih dari 1, berarti kita harus tulis awalannya. Ya, karena ada 4, berarti namanya apa? Siapa yang mau? Tetra. Oke, yang lengkap gimana? Siapa ya? Coba. Saya boleh? Boleh. 2,3,4,5 tetrametil heksana. Oke, good job Nesa. Oke, jadi karena cabangnya metil ini ada di nomor 2, maka kita harus tulis dari sini. 2,3, lebih komanya, 4,5, karena ada 4 buah metil, berarti kita beri awalan. Tetra, metil. Rantai utamanya ada 6 buah atom C, heksana. Oke, bisa diikuti. Jadi tetra ini menyatakan berapa jumlahnya. Kalau dia hanya 1 tidak perlu ditulis. Kalau dia ada 2, harus ditulis. Oke, bisa? Bisa diikuti? Bisa, Miss. Bisa. Oke, seandainya cabangnya itu sama, ya. Jadi misalnya ada cabang yang sama, misalnya tambahkan di sini lagi 1 ya. Oke, di sini ada cabang yang sama yaitu CH3. Kira-kira namanya apa ya? Dua-duanya disebut, Miss, angkanya. Nah, ini nggak ada hanya ya. Terus ini misalnya nggak ada. Nah, gimana jadinya? Dari mana kita ngasih nomor? Kiri atau kanan? Kiri. Sama aja. Sama aja, benar, yakin? Kanan, Kiri atau Miss. kanan? Hah? Kanan, Miss. Oke, dari mana? Kiri atau kanan? Kiri. Paling Kiri. banyak kan? Ya, good. Paling banyak. Paling banyak. C ini memegang 2 cabang, sedangkan C yang sebelah kanan hanya 1. Berarti kita dari kiri kasih nomornya. Oke, Miss kasih kotak dulu. Kemudian kita ganti warnanya untuk cabang biar terlihat jelas. Nah, ini cabangnya. Ini. Nah, kalau seandainya dia berada di nomor yang sama, maka kalian harus menulis juga nomor itu 2 kali. Ya, jadi 2,2,4,5 tetrametil heksana. Nah, ya, bisa dibedakan ya. Jadi tetap ditulis 2 kali. Nah, tulisan ini menyatakan, oh di nomor 2 ternyata ada 2 buah cabang metil. Nanti ke depannya, kalau sekarang kalian membuat nama, nanti berikutnya kalian akan membuat struktur dari nama. Itu pentingnya kita menulis secara detail. Bisa kalian pahami? Bisa, Miss. Oke. Nah, kita lihat yang bawahnya. Oke. Bentar. Oke, kita. Bentar. Oh, tidak. Kenapa? Ada pertanyaan? Sampai sejauh ini bisa? Bisa ya? Ya. Wait. Nah, jalan dia ya. Nanti Miss hapus ya. Oke, nah kita lihat yang bagian alkena sekarang. Oke, kita lihat yang sini. Yang alkana, sorry. Alkana sudah, alkena sekarang. Nah, untuk yang alkena sebenarnya hampir sama dengan tata nama alkana. Ya, bedanya adalah kalau alkana rantai utamanya adalah ana, kalau alkena rantai utamanya adalah ena. Jadi di situ saja perbedaannya. Ya. Nah, kita lihat contoh ini. Tetap kita akan tentukan dulu mana rantai yang paling panjang. Jadi rantai yang paling panjang itu adalah
yang bentuknya L. Ini. Nah, ini nanti yang paling panjang kan. Kalau kita bawa ke samping, dia jumlahnya hanya 5. Tapi kalau kita bentuk L, itu jumlahnya 6. Oke, tetap kita melihat cabangnya. Nah, tambahannya adalah posisi saja. Posisi dari rangkap 2 ini. Jadi kita harus menuliskan. Jadi, kita kasih nomor, cabangnya ada di nomor 4. Oke, itu adalah cabang metil. Nah, rangkapnya kalian lihat nomor C yang paling kecil. Jadi 1, 2. Nah, inilah nomor C yang paling kecil kan? Artinya kita kasih nomor 2. Kemudian karena jumlahnya ada 6, heksen. Itu aja perbedaannya. Ya. Jadi yang lainnya sama. Nah, kalau dia alkena, alkuna, prioritaskan adalah rangkapnya. Jadi rangkap itu adalah prioritas. Ya, untuk alkena dan alkuna prioritas adalah rangkap. Jadi kita nggak lihat cabang lagi. Yang kita lihat adalah rangkap. Walaupun ujung itu dekat dengan cabang, tapi rangkapnya mendapat nomor kecil, maka itu kita nggak boleh pakai ujung itu. Nah, oke, William, silakan. Ada pertanyaan, William? Miss, itu Ya. yang diartikan C yang paling kecil apa ya, Miss? Nomornya. Ini kan rangkap itu kan diikat oleh C ini kan. C nomor 2 dan C nomor 3. Ini nih. Iya. Sorry. Nah, ini Miss kasih. Nah, ini kan. C kan, 1. Nah, ini kan yang mengikat rangkap kan. Ya. Kalau kita hitung nomornya kan 1, 2, 3. 2 sama 3, mana yang lebih kecil? 2. Nah, makanya kita kasih nama 2 heksena, bukan 3 heksena. Oh, oke. Oke, bisa ya. Jadi, untuk rangkap 2 dan rangkap 3, yang diprioritaskan adalah posisi rangkap. Ujung yang dekat dengan rangkap. Ya. Jadi, alkena dan alkuna itu adalah kita penomoran dari ujung yang dekat dengan rangkap. Ya, yang mana ujungnya dekat dengan rangkap itu yang kasih nomor. Nah, kalau misalnya ini yang alkuna ini, kira-kira namanya apa? Nah, Miss bantu. Oke, ini udah ketemu kan rantai utamanya? Karena jelas sekali ya terlihat. Nah, cabangnya juga jelas terlihat. Nah, kira-kira namanya apa? Siapa yang mau menyampaikan? Yuk. Satu orang. Andika, silakan. 4 metil. 4 metil. 1 heksuna. Heksuna. Good job. 4 metil, 1 heksuna. Jadi posisi rangkap karena ada di nomor 1, jadi kamu harus tuliskan 1. Kalian harus tuliskan nomor 1-nya. Paham? Kalau alkana itu tidak ada posisinya ya. Jadi nggak ada 1 heksana, 2 heksana itu nggak ada. Yang ada nomornya hanyalah untuk alkena dan alkuna. Jadi yang lain nggak ada. Bisa dipahami kalian? Bisa? Bisa. Miss, saya mau nanya boleh, Miss? Silakan Gilbert. Bentar dulu, saya nyari. Silakan Gilbert. Ya, silakan. Siapa? Gilbert duluan boleh. Namanya kan dari yang paling dekat kan, Miss, ke cabangnya tuh. Nomorinnya maksudnya. Ya. Coba turun tadi, Miss, yang paling bawah tadi pas saya. Ini. Ya. Kenapa nggak ini 1, ini 2, ini 3. Jadi ini 3 loh. Di 3 metil. Itu dah tadi 3 metil ya. Oke, nah ini yang tadi Miss sampaikan bahwa jika alkena dan alkuna prioritas adalah rangkap. Kalau dari satunya dari sini, tadi disampaikan oleh Gilbert, 1, 2, 3, 4, maka ya
Kalau nomor 1 sini 1, 2, 3, 4, maka rangkapnya akan dapat nomor berapa jadinya? 5. Oh 4. iya. Oh, 2, 3, 4. 4. Kan lebih kecil 4 dari 5. Nah, sekarang kalau kita misalnya pakai nomor rangkapnya dari sebelah kanan, 1, 2. Nah, lebih kecil 2 atau 4? 2. Oke, good job. Bisa dipahami? Jadi ketika sudah ada alkena dan alkuna, maka prioritasnya adalah rangkapnya. Jadi yang garis 2 itu sama yang garis 3. Tidak lagi cabang. Cabang udah bergeser dia. Ya, nomor 1 adalah rangkap, nomor 2 baru cabang. Bisa diikuti? Oh iya, ya. Bisa, Miss. Makasih, Miss. Nah, terima kasih Gilbert. Ada lagi yang mau bertanya? Ada? Nanti kalian akan ketemu soal seperti yang ada di buku paket. Kalau kalian sempat lihat itu yang nomor D itu adalah penyingkatan ya, penyingkatan. Jadi disingkat penulisannya. Jadi dia CH3, CH2 2 kali, CH3 2 kali. Oke, William bertanya. Silahkan William. Iya, Miss. Saya mau bertanya, Miss. Untuk tugas yang halaman 16 itu, yang A, yes. Itu ada 3 IUPAC, gimana ya, Miss? Selesainya. 3 IUPAC. Kita cari yang benar-benar IUPAC, karena ada isopropil nanti di situ. Paham maksudnya, Miss? Jadi, cari rantai yang tidak ketemu rantai isopropil. Ini kan? Oke, Miss, close dulu ya, biar bisa jelasin ya. Ya. Oke. Nah, kalian bisa lihat di sini. Oke. Yang nomor ini nanti kalau kalian kasih garis, itu boleh dari sini. 1, kalau kalian ke samping bawahnya, itu ketemu 5 juga. Tapi nanti kalian ketemunya ini isopropil. Isopropil itu trivial nanti jatuhnya. Ya. Nah, carilah garis yang nih, boleh ke sini, asal dia nggak ketemu isopropil. Boleh ke sini. Nah, boleh ke sini juga. Nih. Nah, tapi kalau kita amati, ini walaupun kita tarik garis ke sini, dia akan tetap ketemu isopropil. Jadi ini enggak, karena di sini kan tidak nama IUPAC, berilah nama berikut. Berarti kalian otomatis akan ketemu nama trivial, yaitu ada nama isopropilnya. Ya. Jadi ini kalau kita bawa ke samping juga ketemu isopropil yang di sini. Kalau kita tarik garis ke sini juga akan ketemu isopropil. Kalaupun kita garis ini ketemu juga di sini ada isopropil. Jadi nggak apa-apa. Ya, pakai ada trivialnya. Ini trivial berarti dia. Karena kalau udah masuk iso, neobutil, itu udah ke trivial jatuhnya. Jadi kita belajar IUPAC aja. Oke? Jelas ya terlihat di sini ya. Nggak apa-apa, William. Jadi kalau ada nama isopropil tidak apa-apa. Ya, nggak masalah. Oke, Miss. Oke, untuk yang soal nomor D, E, F, G, H itu sudah mulai penyingkatan. Ya, itu sudah soalnya mulai disingkat, boleh kalian latihkan, kalau tidak paham kita tanyakan. Nah, untuk pertemuan sekarang, apa ada pertanyaan dulu? Terima kasih ya sudah mengerjakan. Jadi kalian bisa cocokkan apa yang kalian kerjakan dengan apa yang sudah Miss bahas tadi. Nanti untuk penugasan akan Miss kirimkan lewat TD Smart, silahkan dicek di situ ya anak-anak ya. Akan Miss saat di sana. Kemudian kita nanti Miss latihannya menuliskan nama trivial, IUPAC dan membuat strukturnya. Ya, jadi kalian boleh cek di TD Smart. Nah, untuk pertemuan sekarang apakah ada masalah? Tidak, aman, lancar. Aman, lancar. Terima kasih, Gilbert. Oke, kalau tidak ada masalah, boleh satu orang bantu Miss untuk menyimpulkan, ya, kira-kira apa yang sudah kalian pelajari dari pertemuan kita kali ini. Siapa yang bersedia? Aulia Paramita, bisa bantu? Miss mau nanya dulu boleh? Oh, nanya dulu boleh. Silahkan, Mita. Misalnya kayak dari nama cabang, itu misalnya kayak metil heksana. Itu tuh perlu strip nggak, Miss? Perlu strip. Heksana. Sebenarnya gini, boleh dituliskan stripnya, boleh disambungkan. Ya, misalnya 3 metil strip heksana.
Atau 3 metil digabung heksana, itu boleh. Boleh dipilih salah Berarti satu. boleh dua-duanya. Boleh, salah satunya boleh. Boleh keduanya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Oke, kalau tidak silakan. Mungkin Mita bisa bantu menyimpulkan. Kalau tata nama alkana itu, pertama cari rantai utama karbonnya yang terpanjang. Habis itu cari nama dinomorin cabangnya, terus cari nama cabangnya. Oke. Kemudian, ada lagi yang mau nambahkan? Terima kasih Mita, good job. Kita kasih applause dong. Oke, ada lagi yang mau nambahkan? Ada? Kalau rantai alkana, alkena, alkuna bagaimana? Coba mungkin sekarang ya. Dimulai Aldo, dari rangkap terdekat. Andika, silakan Andika. Penamaan senyawa hidrokarbon. Satu, kita bisa menentukan rantai karbon terpanjang. Kedua, untuk penomoran untuk senyawa alkana dimulai dari cabang terdekat. Penomoran untuk senyawa alkena dan alkuna dimulai dari rangkap terdekat. Dan yang ketiga, penamaan berdasarkan yupak atau abjad. Oke, ya terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Pertemuan berikutnya nanti Miss sudah kita latihan soal. Jadi pertemuan berikutnya kita tidak Zoom. Miss berikan latihan soal mengenai tata nama alkana, alkena, dan alkuna. Nah, untuk penugasan hari ini, Miss akan upload di TD Smart. Silahkan dicek di sana ya. Kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan doa. Silakan open kamera dulu sebentar. Oke, Justin, bagaimana Justin? Saya mau tanya Miss, kalau Ya, misalnya ada yang ada rantai karbon yang namanya 2,4 dimetil heksana sama 4 terus 2,4 dimetil terus 4 etil heksana, itu benar kan Miss, diurutkan berdasarkan huruf depannya? Bukan, dari cabangnya. Etil dulu. Di seperti yang ditanya sama Steffi itu, dimetil, trimetil, D dan T itu adalah awalan untuk menyatakan jumlah. Yang kita lihat adalah alfabet cabangnya. Jadi metil dan etil. Jadi tetap yang di awal itu adalah dietil, baru metil. E dulu yang dilihat. Bukan di. Oke, Miss. Tapi Miss, kalau misalnya namanya metil, etil, terus yang satunya lagi etil, cabangnya berarti yang mana duluan? Etil, metil. Gitu bukan, maksudnya. ini metil etil yang maksudnya nama iupaknya dari isopropil, Miss. Oh, isopropil. Kalau isopropil dia kan punya nama iupak sendiri. Jadi nggak usah diubah. Ya, kita menggunakan alfabet itu ketika ada 2 cabang yang berbeda, bukan dari 1 cabang. Kalau isopropil kan memang punya dia nama etil-metil. Jadi jangan dirubah itu, sesuaikan dengan nama iupaknya. Ya. Oke, Miss. Oke, jika dia terpisah baru kita pakai alfabet. Yep. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama Justin. Terima kasih partisipasinya anak-anak. Luar biasa sekali hari ini ya, Miss jadi semangat karena kalian semangat. Kita akan akhiri, kita doa dulu. Tadi sudah Tessa, mungkin sekarang siapa yang mau bantuin doa? Aldo bisa? Aldo? Bisa, Miss, bisa. Ya, terima kasih. Kita berdoa dulu. Open kameranya dulu anak-anak. Kita berdoa dulu ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah selesai untuk belajar kimia. Kau berkati Miss Ari yang akan melanjutkan aktivitasnya, dan Kau berkati kami juga agar apapun yang akan kami lakukan bisa sukses dan bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan Kau juga pelajaran yang sudah kami terima hari ini agar bisa kami pelajari dan kami terapi dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Ya, amin. Oke, amin. Terima kasih semuanya ya, tetap jaga kesehatan. Kalau nggak paham boleh japri ya, tanya Miss ya. Oke, terima kasih. God bless you. Terima kasih banyak, Miss.